Nggak cuma bicara soal angka penjualan aja, tapi pameran Gias 2024 ini juga memberikan edukasi soal perkembangan teknologi dari kendaraan loh. Karena di Gias 2024 ini ada banyak kendaraan perwarupa ataupun kendaraan konsep yang dipamerin. Nah, kira-kira apa aja? Kalau gitu kita langsung cari tahu dari hall ke hall satu persatu semuanya. Sekarang saya sudah ada di booth-nya Nissan yang ada di Gias 2024. Rasanya udah lama banget ya Nissan nggak memboyong mobil konsepnya ke Indonesia. Dan kali ini, sekalinya bawa, Nissan langsung bawa mobil yang gede banget. Lihatin tuh, sliding door-nya depan belakang. Kalau dibuka barengan, luas banget. Ini adalah Nissan Hyper Tourer, sebuah MPV konsep yang didesain ataupun dirancang seolah-olah datang dari masa depan. Kalau kita lihat bagian dalamnya, tuh, lihatin. Nggak kayak mobil ya, lebih mirip spaceship ataupun pesawatnya alien. Nah, jok depannya kalau misalnya bisa dilihat, ini kan lagi madep ke belakang. Dia bisa muter 360 derajat untuk bisa madep ke depan lagi. Belum ada spesifikasi soal teknologi mobil ini sendiri, tetapi katanya akan mengusung teknologi otonom. Ada bahasanya, namanya omotenashi. Itu kalau diartiin ke bahasa Indonesia dari bahasa Jepang, artinya adalah keramah tamahan Jepang yang memiliki beragam teknologi yang sangat canggih. Keren ya? So, sekarang kita akan keliling lagi buat lihat mobil konsep lainnya. Saya sudah ada di booth-nya Toyota, dan Toyota bawa mobil konsep yang namanya Toyota FT3E, bahasa Indonesia FT3E lah ya. Nah, sepintas kalau lihat dari desainnya ini mirip sama Toyota BZ4X yang udah dijual di Indonesia dan dipakai di KTT G20 beberapa tahun yang lalu. Nah, mobil ini kalau dari namanya ada E-nya di belakang dan juga ada chargernya di situ, ya bisa dipastikan mobil ini adalah mobil elektrik. Dan kabarnya platform dari mobil ini akan dipakai juga di mobil-mobil listrik Toyota di masa yang akan datang. Gias 2024 Lexus bawa Lexus Electrified Sport Concept. Nah, kalau kita lihat dari desainnya nih, dari samping tuh lekukannya mirip sama mobil sport Toyota, yaitu Toyota Supra. Tapi Lexus bilang ini inspirasinya dari Lexus LFV, yang tak lain adalah supercar dari Lexus yang udah dibuat dan diproduksi sejak beberapa tahun yang lalu. Walaupun ini masih mobil konsep, tapi Lexus bilang mobil ini diprediksi bakalan bisa berakselerasi dari 0 sampai dengan 100 km per jam hanya dalam waktu 2 detik aja. Itu lebih cepat dari rekornya mobil Formula One yang berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,6 detik. Kira-kira mobil sport masa depan bakalan kayak gini semua nih, nggak ada suaranya. Gimana menurut Anda? Kalau dari tadi kita lihat mobil konsep bentuknya MPV, SUV, dan juga sport sedan, Honda ini agak beda sendiri nih. Dia bawa mobil yang bentuknya lucu, imut, gemesin. Namanya Honda Sustainability Concept. Gimana tampangnya? Bener-bener gemesin ya. Mobil konsep dari Honda ini katanya sih diklaim sangat ramah lingkungan. Ya bukan karena dia mobil listrik aja yang punya emisi 0%, tapi juga desain ataupun bahan bodinya ini dibuat dari bahan-bahan daur ulang. Itu artinya kan kita bisa memanfaatkan sampah-sampah didaur ulang terus jadi bodi mobil ini. Dan katanya lagi mobil ini bisa self healing. Itu artinya ketika mobil ini tabrakan ringan, kategori ringan ya, dia bisa mengembalikan bodinya ke bentuk asalnya. Nah, di sebelahnya ini dia Honda Compact Concept. Jadi motor ini adalah motor listrik yang juga sama-sama ramah lingkungan. Dia bisa di flip ataupun dilipat, dimasukin ke bagasi, atau kalau ketika kita parkir keluarin motornya bisa lebih satset. Jepang itu kalau urusan bikin mobil konsep pokoknya gini deh, jempolan. Nah, sekarang saya udah ada di booth-nya Daihatsu. Di belakang saya udah ada mobil konsep yang sama lucunya kayak mobil Honda tadi. Nah, bedanya ini punya desain Kei-car ataupun mobil perkotaan yang ada di Jepang, dan namanya Mimo. Mo-nya ini artinya adalah modular yang bisa dilepas pasang. Kok bisa begitu? Ya, nantinya mobil ini emang diperuntukkan bagi orang-orang yang cepat bosan kayaknya. Jadi, bagian yang warna sage green ini dan juga ada oranye-oranye ini bisa dilepas, terus dibikinin sesuai selera dari penggunanya nanti. Mau warna apa, bentuknya kayak gimana, dicetak lewat 3D printing, dipasang satu-satu kayak Lego, dan jadi. Jadi kemungkinan mobil kayak gini nggak bakal ketukar di jalanan, karena antar satu mobil dengan mobil lainnya pasti punya warna dan juga gaya yang berbeda.
dari brand asal Jepang yaitu Suzuki yang nggak mau kalah dengan menghadirkan mobil konsep yang ada di belakang saya ini. Mobil ini bernama EVX Concept. Kalau kita analisa, EV-nya itu adalah electric vehicle dan X-nya adalah crossover SUV. Sesuai ya sama desainnya yang bentuknya SUV, gagah, laki banget gitu. Ini adalah kali pertama bagi Suzuki untuk memperkenalkan ataupun memajang EVX di Asia Tenggara lewat Gias 2024. Jadi Indonesia cukup beruntung. Memang sih belum ada spesifikasi lengkap soal mobil ini akan pakai baterai apa dan segala macamnya, tapi Suzuki bilang kalau mobil ini bisa menjelajah sejauh 500 km dalam satu kali pengisian baterai secara penuh. Andaikan nanti mobil ini diproduksi, bakalan jadi EV pertama yang dijual oleh Suzuki di seluruh dunia. Sekarang saya udah ada di boothnya brand mobil asal Korea Selatan, yakni Hyundai. Di sini Hyundai bawa mobil konsep bernama Envision 74 Concept. Mobil ini bergaya sporty, sedan sport gitu ya, yang terinspirasi dari mobil jadul yang pernah diproduksi oleh Hyundai, yaitu Hyundai Pony pada tahun 1974. Walaupun sekilas saya ngeliat mobil ini mirip-mirip sama desainnya DMC DeLorean yang ada di film Back to the Future. Nah, kira-kira Gen Z tahu nggak nih film Back to the Future itu kayak gimana? Coba deh tanya papa mama kamu. Mobil ini ditenagai oleh dua sumber energi, yaitu hidrogen dan juga elektrik, yang bisa dipakai kebut-kebutan sekaligus menjelajah sejauh 600 km. Canggih ya, bisa diajak jalan jauh, bisa diajak kebut-kebutan juga di sirkuit. Keren banget ya. Nah, itu tadi kendaraan-kendaraan konsep ataupun kendaraan perwarupa yang seolah-olah didatangkan dari masa depan ke pameran Gias 2024. Banyak ya. Dan harapannya, dengan hadirnya kendaraan-kendaraan konsep tersebut bisa memberikan edukasi dan juga inovasi ke industri otomotif yang akan datang. Karena mobil-mobil kayak gini ataupun mobil-mobil yang kayak tadi udah kita lihat, yang kayak gitu-gitu tuh, yang bakal kita gunakan ataupun kita pakai di masa depan. Albi Pratama, Bara Maestro, Tangerang, Banten.